tepuk tangannya dari Indramayu. Masya Allah, masih semangat semuanya ya. Jamaah yang di rumah juga masih semangat. Masih di tema kita pagi hari yang luar biasa tentang batas halal dan haram yang jarang kita sadari. Ini Masya Allah, masih ditemani oleh guru kita ya. Ustadz Ahmad Sarwat selaku Direktur Utama Rumah Fikih Indonesia. Namun sebelum kita lanjut bersama guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan nih tentang kopi dan durian. Apakah boleh dimakan secara berbarengan? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Wah, Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Pada suka durian gak Bu? Suka ya, ada yang enggak. Ada juga pakai orang yang gak suka durian. Tapi ini Masya Allah kalau kita jalan-jalan ke Malaysia tuh banyak banget kita temuin ada kita minum kopi durian. Kopinya itu rasa durian. Ada yang bahkan tadi kita lihat dicelup di duriannya apa, durian itu di kopinya. Nah ini tadi sempat orang ada yang bilang jangan, katanya bahaya bisa memabukkan. Nah pertanyaan Pak Kiai yang berikutnya nih, durian ini kan enak banget Pak Kiai. Cuma kalau katanya kalau kebanyakan bisa mabuk. Nah kalau mabuk makan durian itu haram atau enggak? Ada lagi tape, tape juga enak. Tape kan fermentasi tuh, baunya agak-agak kayak alkohol. Kalau seandainya kita makan bangsa sekitar 10 kilo gitu mabuk itu gimana? Haram enggak? Mau disini penjelasannya. Tepuk tangan buat Pak Kiai Sarwat. Fadhol Pak Kiai. Iya, jadi istilah mabok ini beda-beda di setiap tempat. Mabok itu kalau menurut hukum fikih yang dibilang haram itu yang disebut dengan al-iskar. Yang membuat seorang tuh hilang separuh dari kebenarannya atau kewarasannya lah gitu. Hilang warasnya. Kalau dia pulang ke rumah dia nggak bisa bedakan mana istrinya, mana pembantunya, mana tetangganya. Dia nggak bisa bedakan itu. Udah hilang sebagian kepalanya gitu. Tapi kalau Ustadz Maulana bilang tadi, orang naik mobil jarang-jarang Bu, terus dia mabok. Itu bukan mabok iskar itu ya kan. Itu mabok darat namanya. Nanti ada lagi mabok laut ya kan, ada lagi mabok janda, ada lagi mabok. Nah ini istilah saja ya kan. Nah mabok duren itu termasuk yang cuman istilah saja. Orang makan duren, ya kalau dibilang mabok itu semaput mendem kata orang Jawa ya. Tapi itu bukan mabuk yang menghilangkan akal. Kalau lihat duit 100 ribuan mah masih melek dia, ya kan masih bisa ngelihat, masih bisa ngitung. Nah yang dimaksud dengan iskar mabuk itu adalah hilanglah sebagian dari kesadaran normalnya. Dia sudah tidak bisa bedakan mana halal mana haram karena memang hilang dari kesadarannya. Nah makanan atau minuman yang difermentasi sebenarnya tidak otomatis itu memabukkan. Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu justru minuman favoritnya adalah minuman yang difermentasi. Jadi buah kurma, buah anggur itu bisa diolah, difermentasi, dibikin jadi kayak yogurt, tahu ya ibu-ibu ya? Yogurt atau kayak manisan dan sebagainya difermentasi. Proses untuk membuat minuman khamr itu memang fermentasi. Tapi, nah begini, dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi itu terbiasa minta dibuatkan minuman yang difermentasi. Dari hari Senin, malam Senin itu sudah mulai diproses. Sampai hari Senin besoknya itu beliau minum. Sudah mulai greges-greges, sudah mulai agak asam-asam gitu, justru itu enaknya. Selasa beliau masih minum, Rabu masih minum tapi Rabu malam beliau lihat kalau sudah sangat keras sudah tidak diminum. Dan kalau sudah masuk hari Kamis itu sudah resmi jadi khamr dan itu menjadi haram karena sudah memabukkan. Berarti Senin, Selasa, Rabu itu belum memabukkan walaupun prosesnya sedang menuju kepada khamr. Nah kalau sudah jadi khamr haram, tapi nanti kalau khamr sudah berubah dengan sendirinya menjadi cuka, idza takhallalal khamru, ya sudah, cuka boleh dimakan nggak Bu? Ya boleh, kita kalau makan pempek nggak pakai cuka kagak enak Bu ya. Nah itu dulunya pernah jadi khamr dia, mantan khamr. Ya kan, pernah jadi khamr tapi dia sudah berubah. Nah oleh karena itu yang dilihat adalah kapan dia berada pada posisi sebagai muskir, memabukkan. Nah itu di masa Rasulullah. Di hari ini kita kadang-kadang mengukurnya dengan kadar alkohol. Masya Allah, makasih banyak Pak Kiai. Tepuk tangan buat Pak Kiai, makasih banyak penjelasannya, jazakallah khair, Masya Allah ilmunya luar biasa. Oke kita lanjut lagi ya buat jamaah yang di rumah, waktu kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah untuk curhat, mewakili di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya.
Yang mana? Oh, yang dari sebelah sini Ibu boleh. Ah, di sini aja deh sama saya deh. Ah, ini Masya Allah. Boleh Ibu sini. Ustadz Maulana, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Masya Allah. Siap. Silakan Bu. Oke. Maju lagi Bu. Iya, oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Eni Chandrawati Ibu dari Eni. dari MT Darul Muktahid Indramayu. Tepuk tangan lu dong. Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Mau curhat Pak Ustadz, bagaimana jika seorang suami itu tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya? Suami tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dengan alasan? Ah, Kenapa? Tidak Nggak ada mau- alasannya? tidak mau bekerja. Hah? Tidak mau bekerja. Nggak mau kerja? Iya, Terus yang kerja siapa? saya. Istrinya. Suaminya ngapain di rumah nyuci? Enggak Hah? juga. Enggak juga? Enggak juga, makanya gimana biar dia tuh sadar Pak Ustadz. Udah berapa lama kejadiannya? Ya udah hampir bertahun-tahun. Sekarang udah nikah berapa tahun? Sekarang anak aja udah 23 tahun. Oh, anak udah 23 tahun. Berarti pernikahan paling kuat 24 tahun. Dulu ibu pilih, iya kan? Dulu ibu kenapa milih suami? Ya dulu sih bekerja, Hah? dulu sempat bekerja. Oh, sempat dulu, bekerja. Sekarang enggak. Ah. Oke, coba kita Iya, dengerin dulu dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam dijawab Ustadz Syam. Baik, saya mau nanya, kenapa Ibu kuat? Ya itu dia nggak sabar katanya. Kenapa Ibu bisa bertahan Jadi gitu? harus sabar karena ada Islam tuh baiknya sabar. Jadi ibu sabar banget. Kenapa Ibu kuat tuh? Ya yang penting ada pasangan gitu. Yang penting Sini ada Ustadz Syam pasangan. lebih dekat. Yang Nah, penting iya. ada Di rumah- pasangan terus. Ya di rumah ada yang menemani daripada nanti di rumah nggak ada orang. Oh, Nggak enak hidup Takut. sendiri tuh nggak Iya, enak. iya gitu. oh berarti Ibu bertahan karena Ibu masih karena Ibu masih lihat ada baiknya. Iya. Ya mending punya suami tidak bekerja daripada tidak punya suami sama Iya. sekali gitu Nah. ya. Tapi bagaimana biar dia berubah Oh, ya gitu. sudah Bu, kalau Ibu masih bisa bertahan lah Bu. Karena Barangkali ada. ya, Ibu nggak usah nyari celahnya. Kenapa? Karena kalau Ibu udah nyari celahnya, udah nggak nyaman jadinya. Coba tanya lagi, ibu ikhlas nggak? Tapi, Nah itu dia. nah, Ya ada rasa kadang-kadang kalau kesel ya enggak. Ya sudah kadang-kadang doang nggak tiap hari kan Bu. Artinya Bu, itu ada pahala buat Ibu kalau Ibu yang ngasih gitu. Cuman kalau Ibu mau katakan apakah dia berdosa, jelas berdosa. Karena tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian apa solusinya? Selain memotivasinya, mendoakannya juga. Jadi jangan cuma memotivasi saja tapi tanpa mendoakan. Kalau perlu mendoakannya di telinganya. Ya Allah, kuatkan fisiknya suamiku ini, kuatkan mentalnya juga karena dia imam rumah tangga yang harus mencari nafkah dan memberi nafkah. Perdengarkan doa ibu kepadanya karena doa ibu itu menjadi sekaligus motivasi untuknya. Jangan selalu dari jarak jauh, kamu kerja dong, masa saya yang kerja? Itu nggak enak rasanya. Subhanallah, karena mungkin dia ada kelemahan yang membuatnya tidak bekerja karena dulu bekerja. Iya, Bukan langsung tidak mau bekerja, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak bekerja lagi, subhanallah. emang sebagai laki-laki ini agak susah kalau nyari kerja jujur aja. Lebih gampang perempuan yang cari kerja daripada Gitu ya? laki-laki. Iya, bener itu kenyataan. Ada yang mau ditambahkan Ustadz Maulana silakan. Ini, ketika ada suami yang tidak bekerja, apa yang dilakukan istri? Kalau istrinya ikhlas, aman. Tapi kalau istrinya nuntut, itu yang bahaya. Apalagi mengadukan permasalahannya ke pengadilan. Itu bahaya. Tapi pada posisi ibu masih aman. Tepuk tangan dong. Ibu keluarganya masih aman, rumah tangganya masih aman. Karena ibu tetap ikhlas, Masya mau Allah. menerima dan mendoakan suami. Itu bagus. Dan ibu tidak mengadukan ke pengadilan. Ada orang 3 bulan tidak menafkahi, itu bisa jatuh talak kalau istrinya mengadukan. Kalau Tapi mengadukan, kalau tidak mengadukan sampai 30 tahun, 10 tahun. cinta soalnya, bucin. Iya. Luar biasa. Tapi gini Kalau Bu, udah bucin mah aman ya maaf Bu ya. ya, suami ibu nonton. Mm-mm. Terima kasih banyak kepada suami yang mau, ingat ya, laki-laki itu Allah ciptakan penuh tanggung jawab. Makanya lebarnya di atas, segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Nggak usah dibahas ya lancip, ya lebarnya aja. Tanggung jawab. Kalau perempuan, lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Karena ada kasih sayang dan rahim. Dan lancipnya di atas mulutnya. Jadi kalau berbicara tentang apa yang dilakukan ibu, yang harus ibu lakukan, doakan suami, kasih semangat. Tahu nggak Bu, perasaan suami yang tidak kerja itu beda loh sama Sebenarnya ya. perempuan. Ada perasaan gak iyalah, enak. harusnya begitu. Normalnya.
Normalnya. Kalau normal. Kita tuh gengsi sebenarnya Ustadz kalau nggak kerja. Jujur Jangan aja. digituin. Saya kalau di rumah nggak ada kerjaan, pusing malah saya sakit malah. Malu kan? Iya. Kok kita sama ya? Jadi gini aja, Iya. kepada istri yang suaminya tidak kerja, padahal sudah udah bekerja, cuma kan ada resign dan sebagainya, ada pengurangan karyawan. Ini kasusnya ibu enggak, bukan ibu saja, banyak kasus di masyarakat, jamaah yang ada di rumah pasti sama kasusnya. Tolong doakan suami, dukung suami, kasih modal suami. Bapak mau ngapain? Bapak mau apa? Yuk kita sama-sama. Kalaupun suami tidak kerja, minimal suami ibu ngantar ibu pergi kerja. Dianterin ibu Nganterin. kerja, Yang penting- jemput. Jadi maaf ya Bu, jangan sombong juga. Aku yang cari nafkah di rumah ini. Kamu tidak mencari nafkah, itu salah juga. Sebaiknya istri tetap memuliakan suami sebagai imam. Jamaah, jamaah. Minimal ibu muliakan suami, izin cium tangan. Karena kenapa? Semua penghasilan ibu itu ada andil suami karena direstui oleh suami. Dan ingat, sehebat-hebatnya wanita cari nafkah dengan laki-laki cari nafkah. Meskipun laki-laki itu sedikit pendapatannya, tetap berkah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi kalau bisa tetaplah, apalah zaman sekarang kan banyak bisa bisnis Bu. Mungkin ibu yang modalin, Iya, ya suaminya. Ibu yang modalin, ibu kasih dukungan. Minimal ibu suruh jagain anak. Iya, jual beli burung. Bisa itu. Iya. Tapi Bisa. ada juga tuh kata ulama subhanallah dikatakan begini. Kami dahulu ketika keluar rumah untuk mencari nafkah yang halal supaya kami tidak minta-minta sama manusia. Itu kami lebih senangi dibandingkan di rumah mendoakan ataupun sholat duha, baca Quran. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menafkahi istri itu bukan karena ingin membahagiakan istri. Tapi karena taat perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat para laki-laki yang mau di rumah saja apalagi dilihat ada istriku sudah mencukupi. Ini hina juga ini di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para alim ulama itu bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi mereka juga berdagang di pasar, mereka juga ke sawah untuk bertani, mereka juga berkebun. Kenapa? Karena tahu kemuliaan daripada orang yang bekerja. Nabi SAW sangat senang memegang tangan, menyentuh tangan orang yang kasar karena bekerja. Dan Masya tidak ada nabi Allah. pengangguran. Betul. Benar. Semua nabi itu pasti kerja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, ibu sini, Bu. wabarakatuh. Ibu, kenapa Ibu? Ada apa ibu? Saya mau cari Mas Mirdad. Migdat Tahu, atau lihat Mirdad Bu? Kalau Mirdad mah Jamal. Oh Migdat, sebentar. Migdat di sini nggak ya? Oh enggak Bu, Migdat itu udah siap-siap. Karena Udah, Mikdad itu sudah nungguin ibu dari tadi. Gimana, Ada Pak informasi Ustadz? menarik yang mau mau disampaikan. disampaikan. Itu dia. Sebelah sana Bu, silakan sana, Bu. sana aja, Bu. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Kenapa nyariin saya Ibu? Katanya Ibu mau kasih kabar menarik ya sama saya. Iya, Apa tuh Bu? saya alhamdulillah Mas, sorry. Alhamdulillah Mas renovit. Sorry, lagi ada masalah, sorry. Setelah konsumsi. Iya Mas, alhamdulillah setelah konsumsi Renovit Gold, saya menjadi tidak gampang sakit lagi. Waduh, itu ternyata alhamdulillah Bu. Memang manfaat Renovit Gold ini bisa menjaga daya tahan tubuh di usia lanjut karena kandungan 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lain. Iya Mas, mata saya juga jadi jernih. Sekarang berat badan saya juga bisa saya kontrol. Wah, luar biasa. Memang selain vitamin, Renovit Gold ini juga mengandung beta karoten dan lutein untuk jaga kesehatan mata. Ekstra kuperzin untuk mencegah pikun dan L-karnitin untuk mencegah obesitas. Juga sudah bersertifikasi halal. Tapi ini tidak mengandung gula kan Mas? Betul sekali Bu. Renovit Gold ini bebas gula, jadi aman untuk penderita diabetes. Jamaah bisa minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Anak saya sekarang juga minum Renovit loh Mas. Wah, cocok banget Bu. Nih Bu, kalau untuk usia produktif, minum Renovit setiap hari lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Saya juga sudah beli loh Mas, stok di rumah. Wah, keren. Nah, buat jamaah yang mau juga beli stok Renovit dan Renovit Gold, bisa langsung beli di apotek terdekat atau di e-commerce. Ini cocok banget nih buat bekal jamaah yang mau umroh atau naik haji agar tetap fit saat ibadah di tanah suci. Renovit
Fit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Masya Allah. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, nanti akan dilanjutkan lagi ilmu-ilmu yang penting banget dari guru-guru kita, tentunya masih di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah bener Bu, anaknya juga minum.